Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, Dia akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-18. Firman Tuhan ini menceritakan bagaimana ketika Abraham dan Sarah, ketika mereka berada di Mamre dan mereka berkemah di sebuah atau di bawah pohon tarbantin, dan sementara Abraham sedang duduk di luar kemah, kemudian lewatlah 3 orang dan Abraham tidak membiarkan mereka lewat, dan Abraham menawarkan kepada mereka untuk minum dulu atau makan roti, baru mereka melanjutkan perjalanan mereka supaya tubuh mereka segar. Nah, singkat cerita, rupa-rupanya ketiga orang ini adalah malaikat Tuhan, dan mereka mengiyakan permintaan daripada Abraham. Dan ketika Abraham dan Sarah dan ada bujang mereka atau pembantu mereka menyiapkan segala sesuatu, dan mereka meminum dan memakan, akhirnya mereka menawarkan kepada Abraham, atau lebih tepatnya mereka menanyakan di manakah Sarah istrimu. Nah, rupa-rupanya mereka juga tahu bahwa Sarah ini belum memiliki seorang anak. Dan akhirnya singkat cerita mereka memberikan satu firman dalam ayat yang ke-10 Kejadian 18. Dan firmannya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan singkat cerita memang Sarah tertawa, tetapi akhirnya Tuhan menguatkan apa yang dia sampaikan dalam ayat yang ke-14. Tuhan berkata kepada Abraham, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Puji nama Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan Sarah akhirnya digenapi. Kita tahu akhirnya Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang mereka namakan Ishak atau anak perjanjian. Dan akhirnya melalui keturunan mereka bangsa-bangsa di muka bumi ini diberkati, bahkan mereka memperoleh keselamatan, karena kita tahu Yesus Kristus adalah keturunan Abraham, dan setiap orang yang percaya kepada Yesus akhirnya memperoleh keselamatan. Dari bangsa manapun dia berasal, dia pasti akan diselamatkan, dan itu digenapi. Janji Tuhan atas Abraham dan Sarah itu digenapi. Untuk itu biar kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Saya tahu kita semua saat ini sedang mengalami penderitaan akibat COVID-19. Dan di tengah-tengah penderitaan ini tentu ada kebutuhan-kebutuhan. Baik itu kebutuhan ingin disembuhkan dari sakit penyakit, mungkin mustahil disembuhkan secara kedokteran. Tapi percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal kita percaya, asal kita setia kepada Tuhan, maka janji Tuhan ini akan digenapi dalam kehidupan saudara. Saudara akan mengalami kesembuhan, mujizat akan terjadi. Karena Tuhan berfirman, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kamu menjadi sembuh. Ketika kita meminta kepada Tuhan, kita meminta agar kita disembuhkan, Tuhan pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Itu janji Tuhan bagi saya dan saudara. Mungkin saudara juga saat ini sedang di PHK atau mengalami penderitaan di dalam secara ekonomi. Saudara bisa datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, percaya akan janji Tuhan. Sebab Tuhan berjanji dia akan memberkati ladangmu, dia akan memberkati pekerjaanmu, dia akan memberkati perekonomianmu. Itu janji Tuhan. Ataupun ada masalah-masalah lain dalam kehidupan saudara yang mustahil untuk saudara melihat pertolongan daripada manusia itu terjadi, saya mau beritahukan kepada saudara, firman Allah berkata dalam Kejadian 18 ayat yang ke-14,
Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ingat, Sarah sudah mati haid, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah berfirman, kita percaya, maka itu pasti akan terjadi. Puji nama Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di dalam kisah ini, sebelum Allah menyampaikan janji ini kepada Abraham, ada bagian atau tanggung jawab yang dilakukan oleh Abraham. Apa yang dia lakukan? Dia melayani Tuhan. Dia melayani Allah. Di dalam kisah ini dikatakan Allah yang menyatakan diri melalui 3 orang yang datang mau melewati kemahnya. Dia panggil, dia hormati mereka, dia tawarkan minuman, makanan, dan dia begitu dengan penuh kasih melayani mereka. Apa yang dia lakukan ini bukan karena dia tahu mereka itu adalah malaikat-malaikat Allah, tetapi ini memang merupakan gaya hidup daripada Abraham. Dia suka menolong, dia suka memberi, sehingga karena dia setia, dia taat melakukan firman Allah, dia melakukan apa yang menjadi bagiannya, sehingga Tuhan akhirnya menggenapi apa yang dijanjikan dalam kehidupan Abraham. Demikian juga bagi saya dan saudara, ada bagian dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Mari kita taat melakukan firman Tuhan. Kalau ada keluarga kita, saudara-saudara kita, atau teman-teman kita, rekan-rekan di kantor yang memerlukan pertolongan, tawarkan pertolongan kepadanya. Ada yang mungkin membutuhkan makanan dan minuman, mari kita menyiapkan makanan untuk memberikan kepada mereka. Kalau juga ada umat Tuhan yang perlu ditopang, tolonglah mereka. Paling tidak dengan doa-doa saudara. Kalau saudara diberkati juga secara materi, tolong mereka secara materi. Ini bagian saya dan saudara. Ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan juga akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan selanjutnya kalau kita tahu dalam kisah ini, bahkan ketika malaikat-malaikat ini akan pergi ke Sodom dan Gomora untuk mendatangkan penghukuman atas Sodom dan Gomora, kita tahu Lot dan keluarganya ada di situ, itu kerabat daripada Abraham. Allah akhirnya memberitahukan hal ini kepada Abraham juga. Akhirnya Abraham bisa tawar-menawar juga dengan Allah atau dengan malaikat-malaikat ini. Kita tahu ceritanya. Artinya apa? Kalau kita mau melayani Tuhan dengan penuh kasih, dengan melayani sesama kita, maka Allah juga akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang ingin Dia lakukan, yang akan Dia lakukan. Artinya kita menjadi sahabat daripada Allah. Puji nama Tuhan. Untuk itu biar melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita semakin percaya akan janji Allah, dan mari kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Karena apa yang dijanjikan oleh Allah juga kepada Abraham, janji-janji berkat secara rohani, secara sosial, secara ekonomi yang Dia berikan kepada Abraham, itu juga merupakan janji Tuhan bagi saya dan saudara. Karena Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-29 berkata, sebab jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Karena kita milik Kristus, maka sebagaimana Abraham diberkati, demikian juga saya dan saudara akan diberkati oleh Tuhan pada hari-hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dan hamba berdoa kiranya Engkau akan menyembuhkan umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mujizat terjadi atas kehidupan mereka yang sakit. Mereka membutuhkan pertolongan dalam pekerjaan, dalam bisnis. Tuhan akan memberkati dan mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.